وسلم دائما أبدا على على حبيبك حبيبك خير الخلق للخلق كلهم. هو يا حبيب الذي جاء شفاعة شفاعته لكل لكل حاجة أنا يا يا ربي حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا مقاصدنا واغفر واغفر لنا لنا ما ما مضى مضى يا يا واسع واسع الكرم. Mohon cek suara dulu, Ustaz Suma. Apakah bisa didengar dengan baik suara saya? Bisa didengar jelas dengan baik, jelas ya. jelas Iya, jelas baik. Kiai. Bisa, Kak, Insya Allah. Iya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semuanya, para jemaah sekalian? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah Baik. ya, Sehat. Alhamdulillah ya. Kiai sehat, Kiai. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Mengurangi keluar karena panasnya memang sangat panas sekali sekarang di Mekah ini. Jadi ya belum belum banyak keluar dulu. Hmm. Ya, seperlunya saja. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina birahmatika wa 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Allahumma rizukna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para jemaah Alhamdulillah ini kita eh, melanjutkan ngasuh tetapi dengan daring seperti kembali ke masa COVID ya. Tetapi ini dengan alasan yang berbeda. Alhamdulillah. Yang penting esensinya adalah istiqomah. Kita tetap melaksanakan ngasuh, ngaji bersama pengasuh ini, membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Saat ini sekarang saya berada di Mekah, masih di Mekah Al-Mukarramah, Alhamdulillah. Sekarang jemaah sudah mulai berdatangan, eh, mungkin sudah ada 80-an ribu ya. Tentu nanti eh, jemaah dari Alhamdulillah termasuk Bu Ati juga mungkin insya Allah nanti kan menyusul ya di gelombang-gelombang berikutnya, gelombang dua. Kita doakan mudah-mudahan para jemaah semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, dan mendapatkan apa yang diharapkannya yaitu haji yang mabrur nanti. Karena memang eh, di lapangan tantangannya cuaca itu luar biasa di sini. Sejak awal sudah 42-an derajat dan panasnya memang panas.
tapi insya Allah para jemaah sudah siap semuanya ya dengan niatnya. Jadi mohon didoakan oleh kita semuanya juga. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan umroh wajib kemarin, saya eh, mendoakan keluarga besar Al-Hamidiyah secara keseluruhan, santri Al-Hamidiyah, pesantren Al-Hamidiyah, sambil saya berkeliling, tawaf begitu, dalam hati selalu gitu saya doakan. Selain tentu keluarga dan juga keluarga besar Alhamdulillah, saya berdoa mudah-mudahan suatu saat kelak yang niatnya sudah niat untuk ziarah ke Baitullah, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Amin. Amin. mudah-mudahan para santri, saya berdoa selalu para santri, mudah-mudahan santri-santri kita dan peserta didik Alhamdulillah ini eh, apa namanya dapat belajar dan mengaji dengan baik begitu ya. Dan yayasan kita insya Allah mudah-mudahan terus dalam berkahnya. Para jemaah sekalian, saya sebetulnya dari tadi sudah tidak batuk ini, tapi pas sekarang ada sedikit gatal-gatal. Mohon maaf kalau nanti agak terganggu ya. Baik, kita awali mari dengan membacakan suratul Fatihah. Eh, Pertama tentu khususon ila muallif hadzal kitab, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pengarang Adabul Alim wal Muta'alim, dan juga untuk penyusun atau yang mentahqiq kitab ini, yaitu eh, Gus Muhammad Isom Hadik. Kita doakan mudah-mudahan semua amal jariah yang sudah dilakukannya, baik Mbah Hashim sebagai pengarang maupun Gus Isom sebagai muhakkik, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada pendiri pesantren Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaihu, Ibu Solhah, mudah-mudahan melalui wasilah Yayasan Islam Al-Hamidiyah yang didirikannya dan pesantren Al-Hamidiyah yang menjadi cikal bakalnya, mudah-mudahan memberikan keberkahan kita untuk kita semuanya. Dan doa juga untuk kita semuanya ya, mudah-mudahan sehat selalu dan terus meluruskan niat untuk talabul ilmi ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Syai'un lillahi lana walahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Baik, dalam kira-kira 40 atau 45 menit saya akan kembali membacakan dan nanti silahkan kalau ada yang mau disampaikan setelah kita membacakan kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-babus tsani, bab yang kedua. Kalau di kitab saya halaman 31 ya. Tetapi sebelum masuk ke bab 2 barangkali pada bagian sebelumnya sebetulnya di dalam manuskrip aslinya itu ada satu paragraf yang terlewat ya. Kemarin itu terakhir kalimatnya itu adalah waqala al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Tapi setelah itu sebetulnya ada kalimat yang saya akan bacakan. Mungkin tidak ada di dalam kitabnya, tapi tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-Hasan al-Basri. Waqala, dan telah berkata siapa al-Hasan al-Basri, Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, uqubatul ilmi, utawi siksaan ilmu.
Maksudnya kerugian dari sebuah ilmu itu mautul qalbi adalah matinya hati. Nah, kemarin kita sedang menceritakan keutamaan ilmu kan ya. Fakila lalu ditanya lahu itu Hasan Al Basri, ma mautul qalbi? Apa itu kematian hati itu? Ya. Salah satu musibah atau bencana itu dalam hal berilmu adalah kalau hati kita mati. Lalu ditanya, apa maksudnya hati mati itu? Qala, maka menjawab Imam Hasan Basri, thalabud dunya, yaitu adalah mencari dunia bi'amalil akhirati dengan apa namanya atas nama eh, beramal untuk akhirat. Kan sebetulnya tolabul ilmi itu amal untuk memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Nah, tetapi niatnya keliru. Kemarin kan gitu ya, untuk mencari pangkat, untuk mencari harta, semata-mata jabatan duniawi. Nah, maka kalau seandainya niat tolabul ilmu itu ditukar dengan niat yang keliru, maka itu satu kerugian, kata Imam Al-Basri. Kira-kira demikian. Kita lanjutkan pada bab yang kedua. Al-babusani utawi ini bab yang kedua. Fi adabil muta'allimi menjelaskan tentang adab muta'allim. Saya akan menyebut muta'allim untuk merujuk pada pembelajar. Atau kita ya semuanya, santri, peserta didik, atau orang yang mengaji. Al-muta'allim istilahnya. Nanti kalau pengajar, guru, namanya al-mu'allim. Tentang etika al-muta'alim fi nafsihi di dalam dirinya. Kita secara personal, kepribadian, itu ada juga etika yang harus dipegang. Wafihi dan itu tetap di dalam al-babuthani, asratu anwa'in, ada 10 macam minal adabi dari perkara etika ini. Ada 10 etika bagi kita sebagai pembelajar. Karena kita adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, karena kita adalah guru, maka 10 macam etika ini silahkan disampaikan nanti kepada para santri dan para siswa-siswi kita, gitu ya. Karena ini berlaku khususnya untuk adab bagi santri, adab bagi siswa, bagi siswi anak-anak didik kita. Jadi bahan ceramah lah kira-kira gitu untuk anak-anak didik kita gitu. Mungkin hari pertama adab yang pertama, hari pertama atau minggu pertama fokus pada mengajarkan adab yang pertama. Nanti minggu besoknya lagi adab yang kedua, kan gitu. Jadi nggak akan kehabisan bahan nih kita ini gitu ya. Al-awwalu utawi yang pertama. Nih, adab yang pertama. Apa yang perlu kita titipkan kepada anak-anak didik kita di Alhamidiyah khususnya. Ayu tohiro itu hendaknya menyucikan si muta'alim, al-muta'alim, kolbahu, hatinya itu al-muta'alim. Bersihkan terlebih dahulu. Yutohir itu bersihkan, sucikan, cuci dulu. Dari apa? Min kulli ghashin, dari setiap tipuan, dari setiap apa ya, tipuan itu, ghash itu maksudnya keburukan kita menipu orang lain, itu tipuan juga namanya, al-ghash. Wadanasin, dan dari setiap kotoran, bersihkan dari dalam diri kita. Kalau masih ada sifat-sifat yang kotor rasanya begitu, itu tidak akan masuk nanti ilmunya. Kalau seandainya kalbu kita maaf, kalau seandainya kalbu kita itu masih suka menipu orang, masih suka menyakiti orang, itu hati-hati, itu ilmunya tidak akan nyampe gitu ya. Ini saya sambil menunggu Ibu Bapak semuanya, saya sekarang membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim di Mekah Al-Mukarramah. Dan Hadratus Syekh sebagai pengarang kitab itu kan mukim di sini dalam waktu yang lama, kita sudah bahas. Jadi saya semakin berhati-hati gitu, apa namanya, mengucapkan hal-hal
eh, yang ada di dalam kitab ini sambil saya merenungi dan menghayati sambil hati-hati. Aduh, jangan sampai keliru. Aduh, jangan sampai buruk, gitu ya. Karena ini di tanah suci ini, di tanah suci Mekah. Saya sekarang berada di kantor Dakar ya, di daerah kerja Mekah. Dan alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, ini satu kehormatan buat pesantren Alhamidiyah juga ya, bahwa saya belakangan sekarang ini dipercaya sebagai ketua Mustasyar Dini di dalam apa namanya petugas penyelenggara haji Indonesia tahun 2025 ini. Jadi Mustasyar Dini itu satu unit yang dibentuk oleh Menteri Agama untuk mendampingi para pembimbing ibadah di dalam penyelenggaraan haji di Mekah, di Madinah, begitu. Juga ke jemaah, kunjungan ke jemaah, dan tujuannya adalah jangan sampai ada bimbingan ibadah haji yang sifatnya itu menyulitkan jemaah, kira-kira begitu. Nah, jadi Mustasyar Dini ada 22 orang anggotanya dari berbagai pesantren, termasuk dari pesantren-pesantren yang memang memiliki terah dari Hadratus Syekh. Jadi kemarin saya itu baru mengetahui salah seorang anggota Mustasyar Dini itu Bunyai Lilik begitu ya, itu adalah sahabat karib mungkin dari Bunyai Farida Salahuddin Wahid. Jadi para kiai, para bunyai yang ada di Mustasyar Dini ini memang punya pesantren masing-masing. Dilalahnya itu kok saya dari pesantren Alhamdulillah dipercaya sebagai ketua Mustasyar Dini. Jadi ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan begitu pesantren dan yayasan Alhamdulillah mendapat berkahnya juga gitu ya. Kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Saya lupa tadi menyebutkan bahwa kalau di Indonesia kan di Depok sekarang jam 11.05, jam berapa? 15, hampir jam 16 ya. Nah, kalau di Mekah sekarang ini jam 11.57. Jadi belum masuk waktu zuhur ya, jadi sedang waktu panas-panasnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian selain min kulli ghassin wadanasin juga waghillin. Hendaknya pembelajar kita itu membersihkan kalbu kita, hati kita dari rasa dendam. Jangan ada rasa dendam terhadap teman di kantor kita, sesama kolega atau keluarga. Jangan ada dendam. Kalau ada dendam, ilmu tidak akan masuk ke dalam hati kita. Wahasadin, dan rasa dengki karena yang lain naik pangkat mungkin, atau yang lain dapat rezeki, atau waduh ini kok yang lain itu teman saya kok dapat hadiah umroh misalnya, dengki. Nah, jauhan dari hal semacam itu. Kalau sudah waktunya, insya Allah kebaikan akan nyampe kepada kita. Wasui aqidatin, dan juga membersihkan kalbu kita dari buruknya akidah, kelirunya akidah atau keyakinan. Wasu'i khulukin, dan membersihkan diri kalbu kita dari buruknya akhlak, khulukin. Intinya itu memang ilmu itu kan ala ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi, kan begitu. Cahaya Allah itu tidak mungkin diberikan kepada hati yang buruk. Sebaliknya, kalau hati kita terlalu bersih, maksud saya terlalu dalam pengertian positif ya. Kalau hati kita itu amat sangat bersih, ada sebagian ulama itu yang mendapatkan ilmunya itu tanpa belajar. Itu yang disebut dengan ilmu laduni itu kan. Bukan tidak ada, memang ada gitu. Ketika hatinya betul-betul bersih, ibarat kaca yang bening, tidak ada karatnya, maka ilmu itu dari Allah ya turun aja begitu saja gitu. Gitu. Tentu kita mungkin jauh dari mendapatkan ilmu laduni, tetapi mari kita bersihkan dari berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, yang perlu kita bersihkan dari kalbu kita. Kebiasaan menipu orang, kemudian kotor kalbunya, menyakiti orang lain, kemudian dendam, hasud, kemudian punya keyakinan atau mazhab yang buruk mungkin dalam beragama, akidah, dan juga akhlak yang buruk. Supaya apa? Liyasluha, supaya baik, supaya mulus, supaya
berhasil atau mencapai, kira-kira begitu, yasluha itu, supaya tercapai, bidzalika dengan kebersihan hati itu, tathhirul qalbi, liqabulil ilmi, untuk dapat menerima ilmu, wahibzihi, dan supaya bisa menghafal ilmu, walittila'i, dan supaya bisa apa, alittila'i itu nampak ilmunya, ya, tersingkap ilmunya, ala daqaiki ma'anihi, atas substansi makna-makna itu al-ilmu. Daqaik itu artinya mendalam, daqiq. Jadi kalau ilmu hanya tahu permukaan saja, hanya bisa baca kitab saja, itu baru luaran saja. Nah, tetapi dengan bersihnya hati, insya Allah mudah-mudahan daqaiqi ma'anihi, eh, bagian-bagian terdalam dari makna-makna ilmu itu juga kita dapatkan. Wal fahmi, dan mendapat pemahaman supaya kita dapat paham di ghawamidihi, akan kerumitan-kerumitan ilmu. Ghawamid. Ghawamid itu kesulitan. Maksudnya rumit. Ilmu ini kan banyak yang ada ilmu lahir, ilmu batin gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita terbuka untuk kita baik yang mudah maupun yang sulitnya. Itu yang pertama. Jadi bersihkan hati gitu. Amanat kita untuk para santri dan para siswa-siswi kita ya. Asani, utawi yang kedua. Ayyuhassina, itu hendaklah memperbaiki itu al-muta'alim an-niyata, atas niatnya. Kemarin sudah disinggung ya di dalam bagian sebelumnya, soal memperbaiki niat. Jangan sampai niatnya itu keliru. Sekarang ditegaskan lagi ini niatnya. Ayyuhassina, itu memperbaiki an-niyata, niatnya, fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu. Bagaimana caranya? Nah, ini lebih teknis lagi. Bi ayyaqsida, yaitu dengan cara meniatkan, memaksudkan, bihi, dengan tolabul ilmu itu, wajhallahi, niat memperoleh ridho Allah. Wajhallah itu wajah, itu maksudnya ya ridho Allah di sini. Azza, maha mulia Allah, wajalla, dan maha agung Allah. Azza wa Jalla. Kita sering menyebut ya Allah Azza wa Jalla. Ini artinya. Jadi kalau kita menyebut, mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Azza itu artinya mulia, Jalla itu artinya agung. Itu yang pertama, niat tolabul ilmi itu harus niat untuk memperoleh ridho Allah. Yang kedua, wal amala, niatkan ketika kita ngaji adabul alim ini, wal amala, niat untuk mengamalkan bihi, atas itu al ilmu. Itu dua tuh ya. Yang ketiga, wa ihya asy-syariati, dan niat untuk menghidupkan syariat, menghidupkan agama. Yang keempat, wa tanwira qalbihi, dan niat untuk menyinari hatinya itu al-muta'allim. Karena hati kita itu mungkin ada gelap-gelapnya, itu kita sinari. Kalau di Alhamdulillah, insya Allah lah ini. Kalau saya lihat peserta saja sekarang rekor nih, 143, termasuk saya berarti ya. 143 warga yang, tapi itu juga kalau melihat jumlahnya, karena Pak Wahyudi tahu jumlah karyawan kita kan 400-an ya Pak Wahyudi ya. Berarti masih kurang ini. Mungkin ada yang satu akun berdua, saya nggak tahu juga ada atau tidak. Oh, Pak Eridian kelihatannya ada di ruang pengasuh nggih? Atau di mana? Iya, ada Di ruang di Dirpen mana Pak Pak? Kiai. Di mana? Dirpen. Di ruang Dirpen Pak Kiai. Oh iya, ada berapa orang di situ Pak? Ada Pak Zen, ada Pak Tuh kan, Habibie, ada ada Pak Zen. Irfan, Iya, ada ah, Junedi, ada iya. Mbak Adi, Jadi memang ini absennya jangan berdasarkan jumlah di partisipan Zoom nih, karena satu akun ini ada beberapa yang nebeng mungkin gitu ya, satu ruang, bukan nebeng, maksudnya di satu ruangan bersama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Insya Allah gitu. Kemudian em,
Juga niat tolabul ilmi itu yang berikutnya tahalliyah ya, watahalliyata batinihi, dan untuk apa namanya, ya membersihkan batin atau kalbu dari itu al-muta'allim. Wa taqarruba, dan niat untuk mendekatkan diri minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang baik di thalabul ilmu itu ada berapa tuh? Dihitung aja silahkan gitu. Tinggal dicatat, dijadikan pointers, nah itu udah selesai itu buat materi bagi para santri dan siswa-siswi kita. Tapi sebaliknya, ini yang dilarang. Wala yaqsida. Nah, dan jangan berniat itu al-muta'alim bihi, dengan thalabul ilmi, kembali ke thalabul ilmi. Ada hal-hal yang dilarang. Jangan berniat al-aghradha, maksud-maksud ad-dunyawiyata, yang sifatnya duniawi. Jangan sampai niat thalabul ilmi hanya untuk keperluan duniawi. Seperti apa? Min tahsilir riyasati. Yakni yang dimaksud al-aghrad ad-dunyawiyah itu tahsilir riyasah, memperoleh apa ya? Ar-riyasah itu jabatan, kepemimpinan. Semata-mata menambah ilmu itu supaya kita diangkat jadi rois misalnya, ar-riyasah. Nah, itu jangan niat untuk itu. Wal jahi, ayat min tahsilil jahi. Wal jahi, dan untuk memperoleh kedudukan. Jangan diniatkan hanya untuk itu. Wal mali, dan niat untuk memperoleh harta. Wa mubahatil akroni, dan niat untuk memperoleh apa ya? Mubahah itu eh, berbangga-bangga di depan teman. Mubahatil akron itu berbangga-banggaan di depan kolega. Akron itu kolega ya, korin, al akron. Nah, niat thalabul ilmi supaya kelihatan gagah di depan teman. Wa ta'zimin nasi, dan niat untuk supaya mengagungkan, atau yang mengagungkan orang-orang, maksudnya menghormatinya orang-orang, lahu, kepada itu al-muta'alim. Hu-nya kembali ke al-muta'alim. Niat supaya dia dihormati oleh orang-orang, kira-kira gitu, ta'zimun nas lahu itu. Wa nahwi dzalika, dan semacamnya, yang buruk-buruk lah pokoknya. Nah, jangan sampai seorang muta'alim itu meniatkan untuk itu. Itu yang kedua ya, etika yang kedua, adab pembelajar yang kedua. Asalisu, utawi adab yang ketiga dari 10 macam adab, tentu tidak akan selesai hari ini ya. Mungkin hari ini hanya nyampe berapa ini? Paling juga 5 paling banyak ya. Asalisu, utawi yang ketiga, ayyubadiro, itu menyegerakan itu al-muta'alim bitahsilil ilmi, untuk memperoleh ilmunya itu. Apa yang harus disegerakannya itu? Syababahu, masa mudanya itu al-muta'alim. Mumpung masih muda, segera. Kalau pengen kuliah ya jangan tunggu-tunggu. Mumpung masih muda, segera kuliah. Kalau seandainya sudah kuliah, sedang kuliah, mumpung masih muda, segera selesaikan. Kalaupun bukan kuliah, tetapi taklim, jangan menunggu, nanti aja deh. Kalau saya sudah pensiun, saya akan ikut ngasuh misalnya. Kalau sekarang saya masih sibuk, nggak ada itu cerita prinsip seperti itu. Justru mengisi bensin itu ketika syabab, ketika masih muda. Wa auqati atau auqota. Ayubadiru bitahsilil ilmi syababahu wa auqati, berarti ya. Waktun auqat wa auqati umrihi, dan untuk menghasilkan apa namanya, ilmu itu menyegerakan dalam hal memanfaatkan waktu di sisa umurnya gitu. Kita jadi ingat ada
satu apa namanya hadis ya. Saya kira yang kita sama-sama tahu, sering kali kita dengar, mungkin juga silahkan diajarkan kepada para santri dan siswa-siswi kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 lainnya. Sababaka qabla haromika. Pertama, masih muda, sebelum kita tua. Eh, Kalau memang sudah mampu juga kan eh, berangkat umroh atau haji. Kalau haji kan terkait dengan masa tunggu ya. Tapi ya minimal umroh kalau mampu, niatkan deh, niatkan. Niatkan saja. Pokoknya ada doanya kan. Allahumma rzuqna ziyaratal haram. Allahumma rzuqna ziyaratal haram. Allahumma yassir alaina ziyaratal haram. Doa saja, nggak tahu. Kalau Allah sudah memanggil, Mak, Ibu Bapak sekalian, itu berangkat juga gitu. Kan ziaratul haram itu kan tidak harus haji kan, bisa jadi umroh ya gitu. Eh, Mumpung masih muda kalau memungkinkan. Kalau kita lihat sekarang itu, Ibu Bapak sekalian, problematika jemaah salah satunya itu memang lansia ya. Jadi ada sekitar 25% dari keseluruhan jemaah haji sekarang yang jumlahnya 203.000 yang reguler, ditambah 17.000 yang haji khusus. 25%, artinya sekitar 50 ribuan, itu tergolong kategori risti, risiko tinggi, difabel, dan apa namanya eh, lansia. Gitu. Nah, itu 25%-nya itu. Nah, saya nggak tahu kalau lansianya berapa persen dari keseluruhan. Tapi maksudnya sekitar 25% itu memang yang memerlukan perhatian khusus. Sehingga pada tahun ini diterapkan kebijakan murur. Nah, ini sedikit pengetahuan tentang hajinya ya. Murur itu artinya ketika selesai, murur itu artinya lewat, lewat. Jadi artinya ketika dari selesai wukuf di Padang Arafah gitu, maka ketika lewat Muzdalifah itu tidak berhenti di Muzdalifah yang 25% ini. Karena tahun 2023 kita tahu bahwa Muzdalifah, naudzubillah ya, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. 2023 terjebak jemaah haji itu di Muzdalifah, yang seharusnya malam itu sudah pada bergerak ke Mina sampai pagi paling lambat, sampai jam 2 siang itu masih di Muzdalifah. Kemarin, persis kemarin saya survei gitu beserta tim yang lain ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina untuk melihat kira-kira nanti simulasi pergerakannya seperti apa. Dan saya tanyakan bagaimana yang lansia, yang difabel itu seperti apa. Nah, sekarang itu apa namanya diberi jalur khusus murur. Murur itu tidak mabit di Muzdalifah. Bagaimana hukumnya? Ada hukumnya. Jadi kalau sedang naik haji itu, pentingnya ngaji itu adalah ketika apa namanya eh, ada hukum, ada pilihan gitu, ada fikih pilihan untuk yang mudah, ambil yang mudah kan begitu. Nah ini konteksnya tadi saya sedang menjelaskan, mumpung masih muda, manfaatkan kebaikan-kebaikan. Ya kalau yang sempat alhamdulillah rezekinya nanti umroh atau haji ya mudah-mudahan masih muda. Minimal sekarang kita kumpulkan dulu ilmunya ya dengan thalabul ilmi ini. Kemudian wala yaghtarra, wala yaghtarra, dan jangan apa ini? Ayyubadiro wa alla yaghtarra, dan jangan tertipu itu al-muta'alim bi khad'i taswif, dengan tipuan-tipuan at-taswif itu menunda. Jangan tertipu dengan, maksudnya jangan tergoda kalau seandainya ada di dalam benak kita itu untuk menunda at-taswif. Wala yaghtarra, dan jangan tertipu itu al-muta'alim bi khad'i taswif, dengan tipuan menunda. Nanti saja. Kumaha engke baik itu, nanti saja, entar aja gitu. Itu adalah tipuan-tipuan. Wa ta'amuli,
dan juga jangan tertipu dengan ta'amul, berangan-angan, melamun, gitu. Bukan bekerja, bukan belajar, tetapi yang ada itu ta'amul, melamun saja. Melamun itu jika, kalau nanti sudah leluasa, saya akan thalabul ilmi. Kalau nanti sudah tidak sibuk, saya akan ikut ngasuh. Kalau seandainya sudah tidak jadi pejabat lagi, saya akan, dan seterusnya. Itu ta'amul namanya itu. Melamun aja kerjanya gitu. Itu jangan. Itu adalah godaan. La yaghtar, jangan tergoda. Kenapa begitu? Fa inna kulla sa'atin, karena sesungguhnya setiap saat, setiap detik, setiap waktu itu tamurru, berlalu itu sa'ah min umrihi. Keliru. Bukan begitu. Fa inna kulla sa'atin, karena setiap detik, setiap saat, setiap jam, setiap menit, tamurru, yang berlalu itu sa'ah min umrihi, dari usia atau dari umur itu al-muta'alim. Setiap detik yang kita jalani, setiap udara yang kita hisap begitu, setiap umur yang kita jalani itu la badala, tidak ada penggantinya. Ayala badala maujudun, tidak ada penggantinya itu maujud laha, atas itu sah. Tidak ada ceritanya. Ini sekarang kita bernafas nih. Menit keberapa nih? Misalnya 12:16 gitu ya. Kita bisa bernafas. Itu yang udara yang kita hembuskan menit 12:15 nggak akan bisa lagi kita ambil. Ya, apalagi yang kemarin nggak akan gitu. Jadi kalau kita sekarang bisa ngaji, ya ngaji sekarang gitu. Tapi kalau seandainya ditunda, nanti saja, yang udah lewat tuh nggak ada. La badala. Umur yang kita jalani, dia diberikan oleh Allah nikmat kepada kita itu semenit, sedetik pun la badalalaha, tidak ada penggantinya. Kalau yang nanti itu, yang berikutnya, yang menit ke-17 ke-18, ya 17-18, bukan pengganti yang kemarin gitu. Itu yang harus dipahami ya. Penyesalan itu ya selalu belakangan gitu. Wala iwadha, wala iwadha maujudun, wala iwadha, dan tidak ada pengganti anha, dari itu sa'ah. Wa ayyak to'a, ini yang ketiga. Wa ayyak to'a, dan hendaknya memutus ya, memotong lah, maksudnya di sini memotong. Wa ayyak to'a, dan hendaknya memotong itu al-muta'alim ma qadar, sesuatu qadar yang mampu itu al-muta'alim alaihi, atas itu minal alaiki, dari rintangan-rintangan asyagilati, yang membuat sibuk. Maksudnya gini, siapa sih yang tidak sibuk? Ya, di sini ada direktur, ada BOD juga, saya lihat tadi Pak Firly juga hadir. Kemudian saya tidak bisa melihat semuanya ya, karena harus digeserkan layarnya ini, karena sudah 160 sekarang nih. Ada kepala divisi, ada kepala departemen, ada guru, ada semuanya. Itu pasti sibuk, apalagi sedang menghadapi sekarang haflah gitu ya. Saya sangat sayang sekali nanti saya tidak bisa hadir haflah, ada ujian, ada PPDB, macam-macam kesibukannya. Nah, itu kesibukan itu katanya hendaknya yakta, diputus dulu gitu, untuk thalabul ilmi. Wa ayyaqta ma qadaru alaih minal halaik asyagilah, rintangan-rintangan yang menyibukkan. Wal awaiq, dan juga awaiq itu halangan-halangan, al-mani'ati, yang mencegah antamamit tolabi, dari kesempurnaan tolabul ilmi. Udah, tunda dulu selama 45 menit, selama 1 jam gitu, kesibukan itu. Kira-kira begitu. Ya, alhamdulillah sih, kalau seandainya di masjid kita bisa lebih konsentrasi lagi kan biasanya ya. Tapi kan ini prinsip usul fikih itu mala yudraku kullu la yutraku kullu. Nah, ini prinsip ini. Sekalian ilmu ya. Karena saya dipesan oleh jemaah waktu itu kan, jangan terpaku pada
menghatamkan teks, tapi kalau ada sesuatu yang baik sampaikan saja. Nah, ini juga satu prinsip nih di dalam usul fikih. Ada rumus ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang apa namanya tidak bisa diperoleh 100% itu jangan ditinggalkan 100%. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ngaji ngasuh yang idealnya itu di masjid kita offline ketika tidak bisa dilakukan la yutraku kulluh. Jangan ditinggalkan 100%. Maksudnya jangan sama sekali tidak ngasuh kan gitu. Makanya ketika saya ditanya kira-kira gimana nanti waktu itu diskusi ya di pimpinan pesantren apakah kita liburkan selama sampai akhir Juni berarti atau ada badal ganti atau gimana, saya bilang mari kita niatkan untuk mengambil keberkahan. Kalau saya ngaji dari Mekah Al-Mukarramah atau mungkin nanti kalau saya geser ke Madinah juga dari Madinah, ya saya ingin tetap gitu supaya keberkahan untuk Yayasan Islam Alhamdulillah khususnya untuk para mustami'in yang mungkin di luar Alhamdulillah juga supaya tetap gitu. Allah Maha mengetahui insya Allah ya niat kita ya. Ini ada satu manuskrip judulnya itu Fadhailu Makkah, keutamaan kota Mekah. Jadi apapun yang dikatakan di Mekah itu ya Allah itu banyak banyak terwujudnya. Saya baru berapa hari di sini itu udah mengalami hal-hal yang seperti tidak masuk akal gitu ya, tapi loh kok terjadi gitu. Nah, nanti kapan-kapan tentu saya bercerita ya. Saya terus terang mohon izin saat ini tidak bisa memberi banyak kabar, apalagi berbagi foto misalnya gitu, karena saya di sini bukan untuk ibadah haji murni. Tugas saya adalah petugas haji. Gitu. Tugas saya itu sekarang memberi pelayanan terhadap jemaah haji. Ya, sekarang sedang fokus ke situ. Tapi tentu saya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk tetap bisa ngaji kan gitu ya. Hanya saja memang awalnya saya pikirkan tadinya bisa di Masjidil Haram misalnya. Oh, tapi ternyata tidak semudah itu. Sekarang itu ibu bapak untuk masuk ke haram itu diperiksanya itu satu-satu itu aduh luar biasa pokoknya ya. Ketat sekali. Kalau ada yang menggunakan visa non haji tidak bisa masuk sama sekali. Kalau yang belum punya kartu ibadah, kartu nusuk namanya, itu tidak bisa sama sekali ya. Jadi mumpung saya bisa, tapi sekarang di kantor saja karena perlu wifi juga kan. Insya Allah kita istiqomah gitu ya. Gitu. Antamamit tolabi, hilangkan hal-hal yang bisa mencegah dari kesempurnaan mencari ilmu. Wabadlil ijtihadi, dan mencegah dari kesungguhan, mencurahkan kesungguhan. Wa quwwatil jid, dan mencegah dari kekuatan al-jid itu sama ya, kesungguhan juga fit tahsili dalam memperoleh ilmu. Fa'innaha, karena sesungguhnya itu apa ya, haknya kembali ke mana nih? Al-anaid. Mohon izin Ibu Bapak saya karena ini ada waktu sholat, jadi saya mau menutup pintu sebentar. Ya, mana tadi? Fa'innaha, karena sesungguhnya itu penghalang-penghalang, maksudnya kesibukan-kesibukan yang menghalangi kita untuk talabul ilmu itu ibarat qawati'u tariqi ta'allum. Nah, Hadratus Syekh Mbah Hashim bilang bahwa alasan sibuk, alasan nggak sempat ngaji, alasan apapun itu ibarat qawati'u tariqi ta'allum, ilmu. Ya, Qawati itu yang memutuskan, torik itu jalan, atau alum itu berilmu. Jadi ibarat rampok gitu. Perampok ilmu itu adalah sibuk, gitu. Kesibukan duniawi, kesibukan apalagi kalau malas ya, itu mawani banget itu qawati itu. Jadi eh, jangan sampai kesempatan kita untuk memperoleh ilmu itu dibegal. Siapa pembegalnya itu? Ya itu yang tadi disebutkan itu al-anaik asyagilah,
dan seterusnya gitu ya. Ar-rabi'u utawi yang keempat, ayyaqna'a itu adalah menerima. Ayyaqna itu qanaah ya. Ayyaqna itu menerima, itu al-muta'alim fa'ilnya. Minal quti dari apa ya? Al-qut itu pangan lah gitu kira. Al-qut itu artinya al-qut itu kan kuat, kekuatan. Maksudnya makanan, kemudian minuman, pangan lah begitu. Nah, hal-hal yang sifatnya itu sebentar ini. Ya, hendaknya kita selalu menerima minal kuti dari makanan-makanan, wal libasi dan pakaian-pakaian, bima tayasaro dengan sesuatu tayasaro yang ada. Tayasaro itu yang mudah. Maksudnya gini, kira-kira. Adab dalam muta'alim, dalam mencari ilmu itu, kita harus qanaat dengan apapun yang kita miliki. Al-qut itu makanan kan. Ini penting nih buat para ustadz, ustadzah, pesan ke para santri. Ilmu tidak akan nyampe kalau Bulia di dapur menyediakan makanan, tapi kemudian kita ngomel-ngomel atas makanannya. Maksudnya begitu. Jadi harus qanaah. Qanaah itu bagian dari tirakat. Kalau santri ya, kalau yang siswa-siswi yang tidak mondok ya bentuknya lain. Tetapi yang jelas makanan yang ada makan. Menunya telur makan, daging alhamdulillah gitu. Nah itu saya mengalami betul waktu santri itu makan sama garam saja itu. Tapi kok saya nggak ngeluh ya waktu itu ya mungkin karena terpaksa juga sih. Saya nggak punya bekal juga waktu itu. Sampai saya nganjuk terasi, nganjuk 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 apa? Ngutang, ngutang terasi itu di warung waktu itu karena saking tidak adanya lauk. Jadi saya masak nasi pakai katrol, kemudian lauknya itu terasi, terasi yang dimasak dikasih air, ditabur di atas nasi itu kita makan bersama. Coba bayangkan. Tapi kok waktu itu senang saja gitu saya dan ya alhamdulillah sekarang ini aja di depan saya ini buah-buahan banyak sekali. Para jemaah haji itu semuanya ya, bukan hanya saya. Itu alhamdulillah makmur di sini makanannya. Nah, tapi kalau sedang tidak ada, ayyaqna minal qut. Harus menerima makanan yang ada. Wal libas, pakaian juga ya sudah yang ada kita pakai. Fabis sobri, maka dengan sabar ala adnal aish atas minimalnya kehidupan yanalu akan memperoleh itu al-muta'alim saat al-ilmi keluasan ilmu. Ya, saat al-ilmi keluasan. Maksudnya kalau kita bisa tidak bermewah-mewahan. Jadi adnal ish itu maksudnya kehidupan yang minimal. Minimal itu artinya ya ketika nyantri ya jangan berlebih-lebihan lah gitu. Ketika kita sedang belajar begitu jangan berlebih-lebihan kan kita juga sama sedang muta'alim sekarang ini jangan suka berlebih-lebihan gitu ya nalu sa'atal ilmi itu diperoleh keluasan ilmu mungkin kalau sekarang para guru sih sudah lain ya maksud saya kita para tenaga pendidik tenaga pendidikan kalau sekarang kan kita bukan santri lagi bukan siswa-siswi lagi kan jadi prihatinnya beda lah. Yang penting tidak berlebih-lebihan begitu, tapi amanatkan kepada para santri bahwa itu penting sekali untuk tirakat ya, istilahnya, jangan berlebih-lebihan. Wa jamaah apa nih? Oh, bukan wa jamaah ini. Ini bukan wa jamaah. Wa jamaah syamlil qalbi. Jadi apa yang akan diperoleh dengan cara kita qanaah tadi itu? Pertama sa'atal ilmi, ilmunya akan luas, wawasannya akan dapat. Wajam asyamlil qalbi, dan akan terhimpunnya kekuatan hati atau kalbu min mutafarriqatil amali dari angan-angan yang berserakan. Al-amal itu angan-angan, mutafarriqat itu berserakan. Ya, nanti cita-cita maksudnya ya cita-cita yang macam-macam itu insya Allah tercapai dengan cara kita tirakat. Makanya kalau ada santri yang
apa ya, inginnya mewah-mewah, jajan mulu. Itu sebetulnya itu loh, salah satu problem di pondok khususnya ya yang saya lihat, orang tua wali santri membekali santrinya itu bekal yang berlebih-lebihan sampai juta, lalu disimpan misalnya untuk apa? Satu hari itu jajannya itu berlebihan. Ada yang sampai 200.000 satu hari. Saya bilang ya Allah, itu kok tirakatnya nggak ada gitu ya. Jadi ini bukan soal santri kita atau siswa-siswa kita itu jangan jajan lalu disuruh sengsara, bukan. Tapi eh, cita-cita yang diinginkan oleh mereka itu tidak akan tercapai kalau seandainya kita itu bermewah-mewahan, kira-kira gitu. Wayatafajjaru dan memancar, akan memancar begitu dengan qanaah itu fihi di dalam itu apa hati al-qalbu apa ya nabiul hikami, sumber-sumber hikmah, sumber-sumber hikmah. Ya, pertama akan memperoleh keluasan ilmu, akan bisa menggapai cita-cita, dan kemudian akan eh, menghadirkan berbagai kebijaksanaan di dalam diri kita. Yang terakhir, ya kita lihat apakah terakhir atau sampai yang kelima ya. Qala berkata siapa imamuna, imam kita Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i begini, la yaflahu, tidak akan berbahagia, maksudnya tidak akan sukses. Siapa man orang, tolaba yang mencari itu man al-ilma ilmu, tapi biizzatin nafsi dengan cara menyombongkan diri. Izahnya itu ditampilkan. Jadi santri di pesantren tapi membanggakan kemuliaan orang tuanya yang jenderal misalnya, atau orang tuanya yang pejabat di kementerian misalnya. Ada mungkin di anak kita, di siswa-siswi kita yang melakukan itu ingatkan, diingatkan. Udah apa namanya? eh, eh, Kebanggaan itu bukan karena orang tua, tapi kebanggaan itu adalah karena diri kita, kan begitu ya. Saya lupa ada syair dari Imam Shauqi Bek itu, apa Ustaz Subhan ingat nggak atau siapa yang ingat? Eh, Sekarang saya tiba-tiba lupa. Laisal fata man yakulu kana abi. Yang namanya pemuda itu bukan orang yang bilang kana abi. Ini loh bapak saya. Laisal fata man yakulu kana abi. Bukan seorang yang keren kalau ia mengatakan ini bapakku. Walakinnal fata man yakulu ha anada. Tetapi orang yang keren itu adalah orang yang bilang, ya ini saya apa adanya. Mangga, silakan kalau yang lain apa berasal dari keluarga yang alhamdulillah apa namanya sejahtera, misalnya berpangkat, ya silakan. Tapi itu bukan ukuran untuk kebaikan. Inilah saya akan berakhlak baik, saya akan seadanya tanpa membanggakan keluarga saya, misalnya. Kira-kira begitu ya. Nah, ilmu itu tidak akan diperoleh biizzatin nafsi, dengan menyombongkan diri jiwa. Wasa'atil ma'isati, dan juga tidak akan diperoleh dengan cara berlebih-lebihan dalam kehidupan. Sa'atil ma'isyah, sa'ah itu luas, keluasan. Maksudnya tidak prihatin sama sekali. Terus kata Imam Syafi'i, bagaimana yang berhasil? Yang berhasil itu walakin naman, tetapi orang tolabahu yang mencari itu manhu atas itu ilmu, bidillatin nafsi dengan cara merendahkan jiwa, maksudnya tawadu, wadoikil ish, dan dengan cara apa ya prihatin atas kehidupan. Doik itu sempit sebetulnya, tapi kita maknai sebagai prihatin. Wahidmatil ulama'i, dan dengan cara berkhidmat kepada para ahli ilmu, hormat kepada guru, aflaha, akan berbahagia itu man. Kira-kira begini, dipesankan kepada peserta didik kita di Alhammedia, khususnya ke anak-anak kita secara keseluruhan, bahwa kunci untuk memperoleh ilmu itu ada 3. Yang pertama,
eh, kamu harus selalu tawadhu. Itu yang pertama. Jangan sombong meskipun kamu juara kelas. Apalagi sombongnya karena kamu anak pejabat misalnya. Apalagi karena merasa anak kiai, anak habib. Nah, nggak ada itu itu yang pertama, tawadhu. Yang kedua, kunci sukses mendapatkan ilmu itu adalah prihatin. Ya, prihatin itu bukan sengsara, tetapi prihatin itu qanaah. Itu semuanya sudah tercantum di dalam jati diri santri sebetulnya. S-nya itu kan jati diri santri, S sederhana berjiwa mandiri. Itu values jati diri santri itu walaupun kita waktu itu belum ngaji Adabul Alim, itu adalah amanat dari para ulama, dalam hal ini Imam Syafi'i. Itu yang kedua. Yang ketiga, kunci sukses memperoleh ilmu itu adalah khidmatil ulama, hormat pada guru gitu. Kalau ulama di sini kan ulama maksudnya bukan hanya kiai ya, ya bunyai juga, kiai juga, guru juga, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu al ulama. Nah, titipkan kepada para peserta didik kita supaya selalu menghormati para guru. Kira-kira begitu para jemaah sekalian, saya mungkin agak memperpendek membacanya supaya ada kesempatan bagi kita untuk silakan barangkali para jemaah yang ingin sedikit berdialog baik tentang apa yang saya bacakan maupun mungkin ya ada yang mau bertanya tentang di Mekahnya barangkali silakan. Saya kira demikian. Silakan terlebih dahulu saya beri kesempatan kepada para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang di Siapa? kondisi di Siapa Mekah, ini? kondisi saya dari Majalengka. Oh, Kondisi di oh Mekah gimana ya? ini Pak Haji Dudung ya, Dudung ya, ya. Apa yang ditanyakan tadi? Kondisi di Mekah sekarang gimana? Kondisi di Mekah, cuaca. kondisi cuaca kira-kira 42 atau 43 derajat lah begitu ya. Kalau saya iya. lihat per hari ini coba cuaca di Mekah ya. Sekarang itu 43 saat ini. Memang panas, tapi insya Allah siapkan pelembab kalau ada yang mau ke Tanah Suci. Tapi alhamdulillah jemaah sehat-sehat insya Allah semuanya. Ya memang pasti ada apa ya kepadatan dan lain-lain nanti itu, tapi insya Allah para jemaah sudah disiapkan pelindungannya seperti apa gitu ya. Panas sekarang, lagi panas. Terima kasih. Ya, baik. Mangga ini dari Ibu Okta dari SDIT, silakan. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, Ya. belajar kitab ini. Sebenarnya saya tuh sedikit nostalgia Ustadz. Ketika SD, saya tuh diajarin Ustadz saya yang saya sekarang tuh sudah lupa mencoba mencari kitabnya belum ketemu. Yang mungkin tidak jauh beda. Waktu itu ingat syairnya tuh alala tanalul ilma itu loh Pak Ustadz. Ya betul. Nah, alala tanalul ilma ya. iya. Sebagai guru, sebagai ibu, kita menghadapi banyak anak-anak ya Pak Ustadz. Nah ini utamanya saya sebagai seorang ibu, bagi anak-anak saya dan juga ibu bagi anak-anak saya di sekolah ya Ustadz. Prihatin gitu ya Ustadz. Ini kan ilmu yang sangat penting, adab mencari ilmu. Kita semua pasti menginginkan anak-anak kami itu memiliki ilmu yang bermanfaat gitu ya Ustadz. Mungkin kita sudah memberitahukan adab mencari ilmu itu seperti ini loh nak. Nah, mungkin dari Ustadz ada tips apa atau amalan apa gitu yang bagi kami sebagai seorang ibu, orang tua maupun guru bisa lakukan supaya bisa juga mendukung secara jalur langit gitu ya, katakanlah Ustadz, supaya anak-anak itu menjadi sukses dalam belajarnya, haus ilmu, senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu Pak Ustadz. Ya. Ya baik Bu Okta, alhamdulillah. Ya ala-ala tanalul ilma itu sangat terkenal sekali ya. Itu antara lain tentu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Waktu saya SD bahkan itu kitab itu sudah diajarkan dan juga tentu di dalam kitab ini juga. Itu kalau bertanya bagaimana tipsnya ya ala-ala tanalul ilma itu tipsnya. Jadi itu di situ kan pesan supaya kamu itu tidak akan dapat ilmu kecuali 6 perkara.
Nah, kalau dilakukan itu kan ala la tanalul ilma illa bisitatin saunbi kaan majmu ihabi bayanin. Ada 6 syarat untuk memperoleh ilmu. Dakain satu harus daka. Nah, ini daka itu bisa diartikan cerdas, tapi bisa juga diartikan suci hatinya, purity, ya. Zakain hatinya harus bersih, wahirsin harus antusias. Kalau giliran hari Kamis jam 3:30 itu antusias udah nunggu gitu di kalau seandainya di Zoom ya di Zoom gitu ya. Hirsun namanya. Kemudian wastibarin ya sabar. Wabulgotin ada bekalnya, tentu harus ada bekalnya, apalagi pendidikan sekarang kan ya harus bayar gitu. Minimal irsyad apa namanya bulghah itu ya bekal makan begitu. Kemudian wa irsyadi ustadin harus ada guru, jangan dari Google saja gitu karena Google itu tidak akan bisa tidak akan bisa memberikan bimbingan spiritual. Kemarin itu saya terus saja berpikir karena sering bertanya rupanya bukannya di alam media ada yang bertanya boleh nggak kita belajar dari Google gitu. Saya masih ingat saja di pengajian kita ya di Ngasuh, Mbak Sania waktu itu bertanya. Sekarang saya punya jawaban yang tambahan. Jadi begini, kalau belajar tanpa irsyadu ustadz itu eh, ilmunya itu generik sifatnya gitu. Kan sifat batin orang tuh beda-beda. Tapi siapapun yang bertanya ke Google, ya jawabannya akan sama gitu. Padahal menghadapi anak yang psikologinya, kalau kata Gubernur Jawa Barat, makan ini mah harus masuk barak militer katanya. Ini enggak, kan beda-beda. Kalau ilmunya nanyanya itu ke Google, jawabannya akan sama. Tapi kalau ke guru, nah akan beda tuh gitu. Nah, kemudian waktu li zamani, tips yang keenam itu harus ya waktunya harus panjang gitu. Saya kira begitu ya. Ibu Okta ya, mudah-mudahan doa yang tadi diharapkan bisa terkabul ya khususnya anak-anak kita di Yayasan Islam Al-Hamidiyah gitu. Baik, Amin. ada yang lain silakan bisa raise hand, mungkin saya bisa melihat barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ridwan ya. Ridwan. Oh ya, silakan. Izin bertanya, Kiai. Baik. Nah, Kiai kan pernah mengalami kehidupan di luar negeri ya, sebagai mahasiswa juga. Ya. Artinya, apakah memang etika atau al-adab fit ta'allum ini lebih cenderung kepada materi-materi keagamaan, katakanlah ilmu agama. Ya memang kalau kita melihat di budaya luar negeri, saking akrabnya sama dosen, kadang-kadang manggil namanya doang tuh. Michael atau John dan seterusnya. Tapi ya mereka sukses-sukses juga mahasiswanya. Artinya tidak sampai mereka gagal karena tidak adab. Dan mungkin nilai adab juga values adab akan berbeda dengan setiap culture. Tetapi kalau kita melihat di kitab-kitab ta'lim ataupun al-adab yang saat ini kita pelajari, apakah memang ini cenderung kepada ilmu agama seperti itu? Sehingga kalau ilmu agama memang tidak ada tawar-menawar meskipun sudah saking akrabnya sama guru, pun tetap harus memanggil dengan sebutan yang ta'zim, hormat, dan seterusnya. Bahkan yang pernah saya dengar dalam sebuah cerita dalam sebuah kitab itu, jangankan dengan guru, bahkan sampai anaknya pun seorang Imam Syafi'i ketika ini tidak tenang ketika mengajar karena melihat anak gurunya sedang bermain di sebuah lapangan, apakah takut cedera dan seterusnya. Mungkin itu saja dulu Pak Kiai. Baik, terima kasih Ustadz Ridwan. Adab, etika, ada yang sama, yang sifatnya sama, ya nilai-nilai universalnya, ada yang berbeda-beda. Apa yang sama? Yang sama itu adalah ajaran tentang takzimnya. Takzimul ilmi, takzimul ustadz, itu universal di mana-mana. Mau di Eropa, mau di Arab, mau di Asia, di Indonesia, di Jawa, di Sunda ya. Takzim itu sama, memuliakan ilmu itu. Tetapi cara memuliakan ilmu itu yang berbeda-beda. Cara mempraktekkan adab itu yang berbeda-beda.
kalau di dalam Islam, tradisi kita, misalnya soal tangan kanan, al-yadul yumna misalnya, itu kan menjadi salah satu adab gitu ya. Atau kalau di Indonesia lebih spesifik lagi, menghormati guru cium tangan misalnya begitu. Atau tawadhu ketika berjalan di hadapan guru, atau tidak memanggil namanya. Itu kan disebut di dalam adabul alim juga gitu ya. Itu cara. Sedangkan di luar mungkin itu tidak dilakukan karena itu sifatnya itu hal yang al-mutaghayyirat. Jadi harus dibedakan. Adab itu juga ada yang as-sawabit, ada al-mutaghayyirat. As-sawabit itu yang tidak bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu values-nya. Di mana-mana berlaku bahwa orang yang berilmu itu harus dihormati. Tetapi cara menghormatinya bentuknya beda-beda. Kalau di Jerman misalnya, yang saya tahu, itu etika dalam berilmu seorang yang sedang menulis disertasi tidak boleh misalnya dia seminar, mengisi seminar yang topiknya itu adalah disertasi yang sedang dibimbing oleh gurunya, pembimbingnya. Kamu kalau mau ceramah, ceramah yang lain. Kamu belum lulus di dalam topik ini. Tapi kalau di Indonesia kan tidak. Itu cara saja gitu. Cara berilmunya gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan misalnya, oh kalau yang mempraktekkan cara yang di Eropa itu kok lebih berhasil misalnya, tidak juga. Apalagi kita meyakini kalau di dalam Islam ada keberkahan. Konsep berkah barangkali ya agak spesifik di dalam Islam ya. Karena keberkahan itu kan sesuatu yang kita yakini tidak kelihatan sekarang tapi suatu saat nanti gitu. Nah, saya karena santri, saya meyakini betul bahwa apa yang saya peroleh sekarang itu keberkahan dari ilmu. Saya jujur saja itu, saya ini ya, selama di Mekah sejak hari pertama, setiap habis subuh itu saya ya sudah saya manfaatkan untuk diam di masjid. Kebetulan masjidnya dekat di Dakar Mekah sini, adem gitu. Kalau keluar subuh aja begitu keluar tuh udah panasnya nggak enak banget gitu. Jadi diam. Kemudian yang saya panjatkan tuh doa-doa untuk keluarga saya, untuk istri saya, anak-anak saya. Kemudian saya lebarkan untuk orang tua saya dan seterusnya sampai saya sebut untuk ya santri, untuk apa gitu ya. Nah, di situ karena saya yakin ada keberkahan di situ. Saya sekarang bisa seperti ini ya karena berkah. Saya meyakini sebagai santri kan begitu ya. Saya nggak tahu kalau orang lain yang apalagi di Eropa atau di Amerika apakah percaya dengan keberkahan, kan tidak semuanya kan. Bagaimana mungkin saya tidak percaya dengan keberkahan, saya bisa ke tanah suci untuk yang kesekian kali sekarang itu, ya ya orang lain harus ngantri misalnya, kok saya tiba-tiba dikasih amanat begitu, walaupun ini petugas ya, petugas haji, untuk melayani jemaah, tetapi saya bisa hadir di tempat yang mulia ini, itu juga keberkahan. Kira-kira begitu Ustadz Ridwan ya. Jadi eh, apa namanya, yang saya pahami soal adab berilmu antara tradisi Islam dengan tradisi di Eropa barangkali atau di Amerika, di luar negeri. Silakan ada yang lain? Terakhir di chat, Kiai. Dari Oh Ibu ya, Fatihah oh Indrawati. ada di chat, iya. Oh yang tadi bertanya siapa? Bu Yang Fatihah. tanya Bu Salma. Fatihah. Oh, oh, Amin. saya suka ketukar aja itu yang bertanya Google itu yang Mbak Salma, maaf ya Mbak Salma ya. Oh, sekarang kan di AIC itu ada Mbak Salma, ada Mbak Sani ya. Ya maklum lah. Ini dari Ibu Fatihah ya, di Mbak Fatihah di Surabaya ya, di Alhamdulillah Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mohon doa untuk kesehatan dan ketakwaan saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi doa ke Baitullah. Amin, amin, insya Allah. Oh, maksudnya doa ke Baitullahnya ya. Nanti kita kirimkan ya doanya. Jadi doa doa apa namanya yang terkait dengan Mekah itu, aduh banyak dan enak-enak gitu kalau diresapi. Ya, kalau belum hafal bahasa Arabnya bisa dengan bahasa Indonesia. Misalnya ketika kita masuk perbatasan Mekah saja, itu di situ sudah ada doa yang sangat mulia sekali. Dan pada akhirnya sering saya lantunkan setiap ba'da subuh, walaupun saya sudah berada di Mekah gitu. Allahumma ya Allah, hadza haramuka.
wa amnuka, ya Allah, ini adalah tanah Engkau yang mulia, ini adalah tempat Engkau memberikan keamanan. Wa harrim lahmi wadami wa sya'ri wa basyari, ya Allah, haramkan darahku, haramkan dagingku, haramkan rambutku ala nar. Itu kalau sudah di sini itu begitu. Nah, kalau yang belum berarti ya Allahumma rzuqna ziaratil harami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami rizki kepada kami supaya kami bisa berkunjung ke tanah haram, apa namanya, ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian mudahkan jalannya ya Allah untuk dapat ke sini, karena kan juga apa ya, macam-macam ya dinamikanya untuk bisa ke sini itu. Mohon dimudahkan, mohon dilapangkan rezekinya, barangkali banyak gitu ya. Yang penting niatnya, sampaikan kepada Allah dengan setulus-tulusnya. Mungkin di dalam sujud terakhir kita lantunkan, kita doakan anak-anak kita, bukan keluarga kita, maksudnya bukan hanya diri kita saja gitu, untuk dapat berziarah ke harami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tugas saya di sini sekarang ya, insya Allah saya doakan. Kemarin waktu umroh pertama itu karena masih kosong, itu saya sampai bisa merapat ke dinding Ka'bah, ya Allah, sampai aduh, pokoknya itulah rasa harunya gitu ya. Eh, Bisa mendekat merapat ke Baitullah, rumah Allah, itu memang satu kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan berkahnya deh keluarga besar Alhamdulillah sementara ya. Insya Allah nanti yang berkunjung langsung juga akan mengalami. Ada lagi, Ustaz Suma? Eh, Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Ya, baik. Mungkin menyampaikan Eh, informasi Pak Kiai. oh ya, silakan, silakan. Insya Allah untuk KBIH Alhamidiyah berangkat dari Hmm, Depok itu tanggal 22. dua-dua 22 ini ya. kloter 43 JKS. Kloter 43 ya. JKS Mhm. ya. Hotelnya di kisaran Jarwal. Oh, di Jarwal. Ya. Jarwal itu ya itu yang oke, sebelah kiri, maka baik di Jarwal Ya. ya. Ada berapa orang dari KBU Alamidia? 38 orang Pak Kiai. 38. 38 jamaah. Pembimbingnya siapa? Ada pembimbing hajinya? Pembimbingnya namanya Pak Iwan. Pak Iwan ya. Iya. Iya. Jarwal ya, baik. Nanti Ya, mohon dikirim ya nanti informasi saya ininya, kirimin Ki Rosid. informasi ya. Kirim. Pasti. Jarwal itu kalau saya lihat petanya, ini di hadapan saya ada petanya gitu ya. Hmm. Itu Masjidil Haram di tengah, kemudian Jarwal ada di Ya. sebelah barat atas, seperti barat daya ya. Itu tidak termasuk jemaah yang tanazul tuh nanti. Jadi tanazul itu para jemaah sekalian mungkin sekedar informasi. Sekarang itu karena saking padatnya gitu ketika melempar jumrah dan lain-lain, Hmm. ada jemaah kira-kira 95 kloter begitu, Hmm. itu diwajibkan tanazul. Tanazul itu setelah dari Ya. Arafah, kemudian ke Mina, kemudian melempar Aqobah. Nah, itu tidak menginap di Mina, tapi silahkan kembali ke hotel Hotel. karena Minanya terlalu padat. Ya, ya. Para jemaah sekalian, sekarang itu rasio Mina itu satu orang itu berbanding hanya 0,38 meter persegi, bayangkan. Hmm. Jadi untuk Iya. apa tidur itu Tidur besar. makin padat gitu ya. Karena Mina Jadid sekarang tidak ada lagi, Ki Rosid. Jadi Minanya dipersempit gitu ya. Kita doakanlah para jemaah semuanya Betul. mudah-mudahan bisa. Ya, insya Allah. Kalau nanti kabarin Pak Kiai. Kabarin, nanti saya akan kunjungi insya Allah, tentu saja. Karena tugas saya memang berkunjung ke apa Makasih. namanya. Ya, baik. Mungkin karena tadi ada doa supaya kita bisa bersama-sama apa namanya, ya ke tanah suci. Mari kita berdoa bareng-bareng gitu ya. Ikuti saya, silahkan di dalam hati ataupun di suaranya dimunculkan, di unmute juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad sholatan
salatan tuballighuna tuballighuna biha biha hajja baitikal haram hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi fi sihhatin fi sihhatin wa afiyatin wa afiyatin wa bulughil maram wa bulughil maram wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin. Kira-kira maknanya itu kira-kira ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah sholawat kepada Rasul, sholawat yang bisa menghantarkan kita untuk bisa berziarah ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan ya. Jadi sering-seringlah baca sholawat. Kalau dari jauh, kalau sudah di dekat di sini saya dekatkan bacaan sholawat itu. Bukan lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tetapi Allahumma sholli alaika ya Rasulullah. Allahumma sholli alaika ya Rasul. Ya, selalu membuat kita haru ya. Jadi karena saya merasa bahwa Rasul di dekat kita. Nah, kalau di Makkah itu ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kepada engkau ya Rasul. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya, Sering-sering baca sholawat. Mudah-mudahan dikabulkan doa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin untuk ngasuh kita pada kesempatan ini, para jemaah sekalian, mudah-mudahan semua yang kita hajatkan kabul insya Allah dengan talabul ilmi ini. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, izin sebentar. Oh ya, sebentar. Tadi kita Fadhailul Makkah yang karangannya Hasan Al-Basri ya, Kiai? Ya betul. Karangan Hasan Barusan saya Al-Basri. nyari Ya. PDF-nya baru ketemu. Ada, ya kalau tidak ada nanti bisa saya kirim juga. Fadhailul Makkah. Ya. Terima kasih, Kiai. Ya sama-sama. Maula yang salli wa sallim iman abada ala khairil wa habibul turja Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, mohon doa juga dari para jemaah semuanya supaya saya sehat-sehat di sini dan dapat melaksanakan tugas serta memberi manfaat untuk Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Ki. Oke.